Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahmatullah, kita ulang pembahasan kita tentang al-hajju wal umratu, ibadah haji dan ibadah umrah di dalam Islam. Hukmul hajj, ta'riful hajj, pengertian ibadah haji secara bahasa Arab. Maka haji itu memiliki makna al-qasdu, menuju atau mengarah kepada sesuatu. Kemudian secara syariat maka maknanya adalah qasdu baitillahi al-harami wal masyairi li'adai ibadatin makhsusatin fi zamanin makhsusin bi kaifiyatin muayyanatin. Menuju ke Baitul Haram dan menuju kepada masyairil haram untuk menunaikan sebuah ibadah yang khusus pada zaman yang tertentu dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Haji ini hukumnya tidak ragu lagi fardu ain, mengenai setiap orang muslim yang mukallaf mustati', punya kemampuan dalam satu, maksudnya dalam kehidupannya, kewajibannya ini sekali seumur hidup. Dan dia merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Di antara dalil yang mewajibkannya firman Allah dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan bagi Allah itu ada kewajiban bagi manusia berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, tentu kewajiban itu mengenai siapa yang sanggup menempuh perjalanan ke sana. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan, ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, aqulna amin ya Rasulullah, apakah hajinya harus setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qala hasalasan. Nabi diam, diulang lagi pertanyaannya, diam lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Seandainya aku katakan iya, pasti ini kewajiban yang memberatkan kalian. Akan tetapi bagi kalian sebatas yang mampu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1337. Kemudian, apakah haji ini melaksanakannya boleh ditunda? Atau bagi orang yang mampu dia harus segera? Jumhur ulama mengatakan seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan dengan berkataan man wajadat indahu syuruta wujubil haji suruta wujubil haji allati satati wa tahaqqaqa fardul haji alaihi fa innahu yajibu alaihi al-fawr. Orang yang telah terpenuhi syarat hajinya dan dia punya kesanggupan, maka bagi orang seperti ini menurut pendapat jumhur ulama enggak boleh menunda haji, harus disegerakan.
Wa annahu ya'samu bi ta'khirihi wastadallu ala dzalika biqauli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kalau sengaja diakhirkan tanpa udzur syar'i, dia berdosa. Karena Allah mengatakan Allah punya hak atas manusia agar manusia itu berhaji. Sedangkan menunaikan hak Allah tidak boleh tunda kalau dia sanggup. Dan Nabi kita mengatakan, ayuhan nas, hai manusia, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan bagi kalian berhaji, maka berhajilah. Dan kita tidak tahu orang yang punya bekal cukup kemudian menunda-nundanya itu kapan datangnya sakit atau hilangnya sebagian harta, mereka tidak tahu. Makanya Nabi mengatakan, man malaka zadan wa rahilatan tablughu ila baitillahi wa lam yahuj fala alai ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang dia memiliki harta yang cukup, perbekalan yang cukup, kendaraan yang bisa mengantarkan ke Baitullah, kemudian dia enggak berhaji, maka baginya kalau mati silahkan pilih jaya Yahudi maupun cara Nasrani. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif, tetapi hadis ini maknanya benar, bahwa haji itu sebaiknya jangan ditunda-tunda. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, haji boleh ditunda. Kita katakan ini bukan baik. Menunda haji itu kalau ada udzur syar'i nggak apa-apa. Kayak di negeri kita, orang mungkin punya kesanggupan, harta, sehat, tapi harus memenuhi apa? Kuota gitu ya. Nah kalau kuotanya nggak cukup buat kita, maksudnya kalau kuotanya itu sudah penuh, kita nggak bisa berangkat walaupun punya harta, tertunda bukan karena sebab diri kita. Nah ini nggak apa-apa. Faham Tom? Tapi kalau seandainya dia sanggup berangkat, kemudian sengaja ditunda-tunda dengan alasan belum dipanggil oleh Allah, nah ini yang jadi masalah. Sering di negeri kita begitu. Kenapa belum haji Pak? Belum dipanggil Allah. Daftar juga enggak. Ya kapan dipanggilnya kan gitu ya. Berarti ini dengan sengaja meninggalkan menyegerakan haji. Padahal manusia tidak ada yang tahu bi ayyi ardin tamut, di negeri mana dia akan meninggal dunia. Kapan waktunya? Kesehatan itu berbatas. Usia semakin berkurang atau bertambah ya, Wan? Usia itu yang benar berkurang atau bertambah? Berkurang. Usia kesempatan hidupnya sudah mulai berkurang. Semakin lama semakin mendekat kepada kematian. Tentu daya tahan tubuhnya makin lama makin berkurang. Nah, coba perhatikan, ternyata yang paling banyak orang berhaji dari kalangan tua itu dari Asia. Walaupun sekarang sudah mulai banyak yang sadar, orang-orang muda sudah mulai haji. Tapi kita nggak bisa memungkiri, coba terutama Indonesia, masya Allah. Haji itu mulai tumbuh ketika orang sudah pada bungkuk jalannya, rambutnya sudah putih, terpaksa kalau di sana harus didorong pakai kereta dan semisalnya. Nah, ini kita katakan ini pelajaran besar buat kita. Antum, teman-teman, cobalah kumpul-kumpul uang ya. Dikit-dikit nabung niatkan untuk apa? Haji. Kalau ternyata Allah belum berkehendaki kita berangkat, ya kita sabar. Yang penting sudah berusaha. Fahim? Kalau ternyata kita dikehendaki berangkat, itu yang kita harapkan. Nah, karena ada sebagian orang, masya Allah, bisa membeli mobil, bisa punya rumah lebih daripada satu, tanahnya di mana-mana, tapi belum haji. Atau dengan kata lain, nggak mau haji begitu. Berbeda kalau dia sudah berusaha haji, kemudian dia belum dapat kuota untuk bisa ikut hadir haji, ya nggak apa-apa. Kemudian min fadhailil haji, kita sebutkan dulu beberapa keutamaan haji. Kita sebutkan 3 saja. 1, man hajja falam yarfus walam yafsuk wa hajja wa raja'a kayaumi waladathu ummuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata, barang siapa berhaji, dalam hajinya dia tidak melakukan rafas. Apa rafas itu? Kata-kata jorok, ucapan jorok itu namanya rafas. Walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa, dia kelak kembali ke kampungnya seperti hari di mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, ini keutamaan haji luar biasa.
Dalil yang kedua Nabi mengatakan, amma alimta annal Islam yahdamu ma qablah wa annal hijrata tahdumu ma qablah wa annal hajja yahdumu ma qablah. Sesungguhnya engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan masa lalu. Dulu kafir berbuat maksiat, masuk Islam diampuni semua dosanya. Hijrah juga menghapusi dosa sebelum berhijrah. Haji menghapuskan dosa-dosa sebelum dia berangkat haji. Sehingga dalam hadis yang lainnya al-hajju ilal hajj, haji ke haji itu menghapuskan dosa seperti ubupan api yang menghapuskan karat dari besinya. Kalau bisa Bapak haji jangan sekali, kalau bisa berulang-ulang, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, karena memang ada keutamaannya. Sampai Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aksaru ayyatikullahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari siksa api neraka kecuali hari apa? Arafah. Maksudnya, di mana orang-orang yang berwukuf di Arafah itu Allah akan ampuni dosanya. Allah akan jauhkan dia dari siksa api neraka. Itu kalau ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Wa innahu la yadnu summa yubaya bil malaikah. Nanti Allah akan membanggakan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikat yang diselamatkan dari siksa api neraka dengan sebab amal solehnya, salah satunya melaksanakan ibadah haji. Lebih daripada itu, orang kalau berhaji benar dijamin dapat surga. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji kalau mabrur. Apa mabrur itu Bapak? Artinya mabrur itu apa? Makbul, diterima itu. Kalau mabrur, hajinya benar. Sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Ikhlas dia. Maka haji ini mabrur, kata Nabi, laisa lahu jaza illal jannah. Enggak ada balasan yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai haji itu kedudukannya disamakan dengan jihad, tapi bagi wanita. Kan wanita itu tidak wajib perang. Nah, jihadnya wanita itu berhaji. Ada seorang yang bertanya, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalul a'mal. Naral jihada afdalul a'mal. Naral jihada afdalul amali. Afala nujahid?" Kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Boleh enggak? Apakah tidak kami ini ikut berjihad? Qala la, enggak usah, kata Nabi. Walakinna afdalul jihad. Walakunna afdalul jihad. Untuk kalian itu jihad yang paling baik adalah hajjun mabrurun, berhaji dengan cara yang mabrur. Nah, sekarang ada syarat wajib haji, itu ada syaratnya. Wajib haji ini kalau syarat-syaratnya terpenuhi 5. 1 muslim, 2 berakal, 3 baligh, 4 merdeka, dan yang kelima adalah sanggup melaksanakan haji atau mampu. Adapun muslim sudah semua kita faham. Tidak ada amal yang diterima dari seorang hamba kalau tidak beragama apa? Islam. Berakal semua kita paham, orang gila nggak dikenai kewajiban ibadah. Baligh kita juga sudah paham, yang diwajibkan beribadah itu yang sudah mencapai usia mukallaf atau baligh. Kenapa merdeka? Karena ada hadis yang menerangkan budak tidak wajib haji kecuali dia berhaji bersama dengan siapa? Tuannya. Yang kelima baru istita'ah. Apa syaratnya istita'ah? Secara umum istita'ah itu maknanya adalah kesanggupan menahan beratnya pelaksanaan ibadah haji. Ya, seperti misalnya harta yang cukup, kesehatan tubuh, ilmu yang memadai untuk berangkat, suasana aman. Dan yang terakhir bagi wanita, istita'ah itu mesti adanya apa? Mahram baginya. Ya. Harus adanya mahram bagi dirinya.
Kalau tidak ada mahramnya, nggak wajib haji bagi wanita. Yustaratu li ijabil haji 'alal mar'ati syurutul khamsa al-mutaqaddama wa yuzadu alayhi anna bi yusahibu zawjun aw mahramun. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sahih Fiqhus Sunnah, beliau berkata, disyaratkan bagi wanita itu berhaji selain dari 5 yang kita sebutkan, itu ditambah dengan adanya mahram bagi dirinya. Fa illam tajid fala yajibu 'alaihal hajju. Kalau dia ternyata enggak punya mahram, enggak wajib naik haji. Ibnu Abbas menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita itu melakukan safar kecuali bersama dengan apa? Mahram baginya. Safar nggak boleh, haji safar nggak, ikhwan? Maka nggak boleh. Tapi ini memang perkara yang diperdebatkan oleh para ulama, dan pendapat yang kuat dia nggak wajib haji karena dia nggak punya mahram. Lalu ada lelaki berkata, ya Rasulullah, innam ra'ati kharajat hajah. Istriku keluar sendirian mau haji. Wa innik tutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Sementara aku telah ditetapkan wajib berjihad di perang ini dan perang itu. Faqal, kata Nabi, intolik, pulang. Fahujja ma'amra'atik. Temani istrimu untuk apa? Berhaji. Sampai orang yang punya kewajiban jihad disuruh pulang oleh Nabi menemani istrinya apa? Haji. Lah di Indonesia ini, memang orang Indonesia ini Masya Allah ya Pak ya, kalau bahasa Indonesianya sakti begitu ya, bisa semuanya, apa saja bisa. Wanita nggak punya mahram pun bisa dihajikan, bisa diatur katanya begitu. Akhirnya keluarlah surat ajaib, namanya surat mahram. Wanita itu dituliskan ada surat mahramnya, dimahramkan sama orang lain. Keluarga bukan, suami juga apalagi, anak nggak pernah jadi ibunya. Pokoknya tiba-tiba ada surat mahram, ini mahramnya. Di bandara Saudi supaya lolos, dibaca, orang Arabnya dibodohi. Wah, sudah mahram, diterima. Coba kalau seandainya ketahuan bahwa itu bukan mahramnya, ditolak. Nggak boleh masuk ke Saudi tanpa apa? Mahram. Dan itu ketentuan syariat. Wa jazat dhairiyatu lil mar'ati allati la zawjan laha la zawjun la wala mahramun aw abi aw aba zawjiha aw abi zawjiha aw tahujju bi ghairi mahramin. Tapi pendapat ulama dhairiyah berkata, wanita yang enggak punya suami, enggak punya mahram, enggak ada bapak atau mertuanya, maka dia tetap boleh berhaji walaupun sendirian. Itu kalau enggak ada suami, enggak ada mahram sama sekali. Masalahnya di negeri kita ada mahramnya, cuma mahramnya nggak berhaji. Ini jadi masalahnya. Kemudian dia apa? Berhaji. Ya, kalau misalnya ada orang wanita sudah tua renta, kemudian begini, lalu katanya ini kan nggak mungkin juga ada yang suka. Kata siapa? Setan suka. Setan itu kalau suka menggoda bukan hanya orang muda saja, orang tua juga digoda. Sahih amla ya kawan? Benar atau tidak? Ya mungkin menurut manusia nggak suka, lah setan suka. Dalam hal ini ya setan juga ada dari bangsa apa? Manusia juga. Nah makanya nggak boleh perempuan tanpa mahram keluar safar sendirian, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana kalau wanita itu berhaji tanpa mahram? Ya hajinya sah, tapi dia berdosa karena keluar tanpa mahram. Tustadanul mar'atu zawjuha lil haji wa laysa lahu man'aha. Wanita yang mau berhaji dan ada mahramnya, dia harus tetap minta izin sama suaminya, dan suaminya nggak boleh menolak. Jadi kalau ada wanita mau berhaji sama bapak kandungnya, suaminya nggak ikut, nggak boleh suaminya menghalang-halangi, nggak boleh, karena itu haji haknya Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah punya hak bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Larangan suaminya bagi istrinya berhaji padahal istrinya punya mahram tidak berlaku. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada. Tapi kalau suami melarang istrinya pergi ke Bali, wajib ditaati. Dia mau tamasya ke Bali, suaminya bilang tidak boleh, wajib ditaati. Tamasya ke Borobudur misalnya begitu, kata suaminya nggak boleh, ya wajib ditaati. Paham ya kawan? Tamasya ke Pulau Tukung apalagi nggak boleh. Pulau Tukung itu di Balikpapan ya kan ya.
Nah, nggak boleh karena di sana ada kemaksiatan, ada kesyirikan, ada kemungkaran. Apalagi tanpa mahram jelas tidak boleh. Wanita pergi ke Samarinda tanpa mahram saja haram. Karena Samarinda itu termasuk perjalanan atau termasuk safar. Yang sudah keluar dari negeri yang nggak boleh, kafillah. Nah, ini nasihat buat antum kalau punya istri, jangan dibiarkan istrinya safar sendirian, ditemani dia. Kalau seandainya antum nggak bisa, carikan mahramnya, mungkin anak kandungnya yang sudah dewasa atau ayahnya atau kakaknya yang laki-laki. Nah, taib. Kemudian alhamdulillah rahimaniatullah, selanjutnya boleh nggak menghajikan orang lain? Al-hajju anil ajiz, misalnya orang yang lemah tubuhnya, bolehkah dihajikan oleh orang yang kuat? Man istata'a as-sabila ilal haji summa ajaza anhu bisababi kaburin aw maradin la yurja bar'uhu wa yusammal ma'dubu fa innahu yalzimu ay yuqima min may yahujja anhu min malihi. Orang yang pertamanya sanggup berangkat haji sampai di negeri Madinah, dia menjadi sakit-sakitan, lemah, tidak bisa tegak berdiri. Orang seperti ini wajib bagi dirinya mencari orang lain untuk bisa menggantikan hajinya dengan hartanya. Kalau dia punya harta. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dan juga dari Al-Fadl Ibnu Abbas, annam ra'ata min khas'amin qalat, ada wanita dari Khas'am yang bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi, kewajiban haji telah mengenai bapakku, syaikhan kabiran, cuman dia orang yang sudah tua renta, la yastati ayyasbuta 'ala rahilati, dia enggak sanggup lagi duduk di atas kendaraannya, afa hujja anhu, boleh enggak aku menghajikannya? Qala na'am, ya. Berarti menghajikan orang lain boleh, nggak apa-apa. Dalam riwayat yang lainnya dia berkata, ra'aiti law kana ala abika dainun akunta qadiyatihi, kata beliau, bagaimana menurutmu kalau seandainya bapakmu itu ada hutang, apa kamu akan membayarkan hutangnya? Qala na'am, iya aku bayarkan ya Rasulullah. Qala fa dainullahi ahaqqun ayyuqda, hutangnya kepada Allah harus lebih pantas untuk dibayar. Berarti boleh. Apa faedahnya? Bila haji dari orang yang lemah tadi itu sakit misalnya, kemudian dia sembuh, nah dia harus tetap berangkat haji lagi. Faham akhwan? Ini sakit diperkirakan ya nggak sembuh-sembuh, dihajikan orang lain. Qadarullah ternyata setelah itu dia sembuh. Nah orang ini harusnya haji lagi, melaksanakan haji dengan dirinya sendiri. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Kedua, haji karena sebab nadar, wajib ditunaikan oleh walinya. Jadi kalau seandainya ada seorang lelaki berkata, kalau seandainya saya punya perusahaan ini saya akan naik haji, ternyata punya perusahaan nggak haji 3 tahun kemudian meninggal, anak-anaknya wajib menghajikan si bapaknya ini. Nah, perlu dicatat al-hajju anil mayyitil ladzi wajaba alaihil hajju min tarakatihi. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia punya hutang mau haji sebab nadar misalnya, harus dibayarkan, dihajikan menggunakan harta warisannya. Kalau ternyata harta warisannya itu habis buat haji, ya sudah, nggak perlu dibagi warisan. Paham? Di zaman kita nggak, warisan dulu dibagi, udah habis dibagi baru dipikirkan, oh bapak kita mau haji, urunan, ternyata habis juga uangnya gitu kan ya. Nah ini jadi muskilah, harusnya tidak, hajikan dulu, kalau uangnya habis berarti warisannya tidak ada. Faham tuh? Nah, 3, an-naibu an ghairi yauju an nafsi awalan. Orang yang menggantikan haji orang lain atau menghajikan orang lain itu mesti sudah haji. Nggak boleh orang yang belum haji. Ya. Karena beberapa riwayat menyebutkan hal ini. Hajju an nafsika summa haji an nafsika summa haji an syubrumah. Ada lelaki yang mau menghajikan seorang lelaki yang bernama Syubrumah. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu baru hajikan Syubrumah. Nah berarti haji mesti, badal haji itu mesti naibnya harus haji dulu. Faham dong? Nah, yang keempat, hajjun nafli anil ghair. Bagaimana menghajikan haji yang sunnah?
bagi orang lain. Kalau tadi kan haji yang wajib jelas, ini haji yang sunnah. Orang sudah haji pingin haji lagi, tapi kemudian dia sakit lalu minta orang lain menghajikan. Apakah ini boleh? Ya boleh, sama. Disyariatkan juga. Apakah haji wajib atau haji sunnah? Boleh dihajikan oleh orang lain atas biaya siapa ya kawan? Biaya dari orang yang dihajikan itu atau keluarga dari orang yang dihajikan. Naam, boleh nggak haji dengan harta haram? Misalnya naik haji pakai uang rentenir. Kan ada rentenir tapi apa? Haji berkali-kali. Saya memang membungakan uang Ustaz, tapi sudah haji 5 kali misalnya. Saya ketemu dengan seorang wanita begitu, kita nasihati ketika itu di Jalan Siaga. Sudah Bu, hentikan rentennya, ini haram hukumnya, nggak boleh. Apa jawabannya? Saya tahu kok Ustaz, renten itu haram, tapi kan sudah dihapuskan dosanya karena saya haji sudah 5 kali kata dia. Masya Allah. Dan haji, saya tanya hajinya pakai uang apa Bu? Ya uang renten. Jadi haji dengan uang apa hasil? Membungakan uang ini. Ya ikhwan, saya mau tanya sama antum, bernyanyi itu haram atau halal? Berprofesi sebagai vokalis begitu ya kata orangnya, halal atau haram? Haram. Hasilnya boleh nggak buat haji kan gitu. Kalau perbuatannya haram kan tentu hasilnya juga apa? Terlarang. Sahih amla, benar atau tidak? Atau korupsi. Korupsi halal atau haram? Jangan sampai antum bilang halal ya. Korupsi jelas hukumnya apa? Haram. Apakah orang yang korupsi itu kemudian dia itu haji dengan uang korupsinya itu sah atau tidak? Idza hajja bimalin haramin aw raqiban dabatin maghsubatin asimun wa sahaju wa ajza'u inda aksal ulama. Tapi mayoritas para ulama berkata, orang yang berhaji menggunakan harta haram atau kendaraan hasil mencuri, dia berdosa tapi hajinya sah. Dia berdosa tapi hajinya sah. Ini menurut pendapat para ulama. Kata mereka, li'anna af'al haji makhsusah wa takhrimu lima'na kharijun anha. Karena ibadah haji itu khusus, sedangkan yang diharamkan itu di luar ibadah hajinya itu. Tapi Imam Ahmad berkata, la yujzi, enggak boleh. Wastadalla lahu bihadis, karena hadis Nabi yang berbunyi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah enggak akan menerima kecuali yang baik atau yang halal. Bagaimana akan diterima ibadah seseorang yang dibangun dari sesuatu yang haram? Dan juga dalam riwayat yang lainnya, idza kharajal haju hajan binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzil fanada labbaik Allahumma labbaik nada munadin minas sama' labbaik wa sa'dai. Bila seorang keluar berangkat haji dengan nafkah yang halal, dia meletakkan kakinya dan punggungnya naik ke atas kendaraannya lalu berkata labbaik Allahumma labbaik, maka penduduk di langit akan berkata labbaik wa sa'dai. Saya sambut panggilanmu dan bahagia melayanimu. Ini para malaikat. Zaduka halal, bekalmu halal, rahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajuka mabrur, hajimu mabrur, ghairu ma'zur, tidak ada dosa. Wa idza kharaja binafaqatil khabisah, tapi kalau dia keluar dengan menggunakan harta yang haram, ketika dia meletakkan keadaannya di atas kendaraannya lalu berkata labbaik Allahumma labbaik, nada munad minas sama', penyeru dari langit berkata la labbaik wala la sa'daik, wala labbaik wala sa'daik, enggak ada kebahagiaan, enggak ada panggilan buat kamu. Zadaka haram, zaduka haram, bekalmu haram, nafaqatuka haram, nafkahmu haram, wa hajjuka ma'zur, hajimu penuh dosa, ghairu mabrur, tidak mabrur. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan selainnya. Maka dari sini pendapat yang benar insyaallah yang rajih adalah orang yang melaksanakan ibadah haji menggunakan harta yang haram, dia berdosa. Seandainya hajinya sah pun tidak mabrur, sia-sia. Faham dong ya kawan? Nah, maka hati-hati. Jangan bangga orang sudah haji 5 kali kalau uangnya korupsi. Faham? Itu enggak akan menghapuskan dosa mencurinya. Atau apa namanya itu? Mengambil dari jalan-jalan yang haram, mencuri dan semisalnya, riba dan semisalnya, enggak boleh. Wallahu alam bisawab. Sekarang kita bicara mawaqitul haji, waktu haji. Mawaqit itu ada 2 ikhwan. Mawaqit itu bahasa kita namanya miqat. Nah, ada 2.
Mikot waktu namanya zamani, dan mikot tempat namanya makani. Nah, mikot waktu ini maksudnya bulan-bulannya ditentukan. Bulan haji itu ditentukan dimulai dari bulan apa? Dimulai dari bulan apa ya kawan? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, rangkaian ibadah hajinya sendiri itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Hari Tarwiyah itu tanggal berapa, Pak? Hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah kan berangkat dari penginapan menuju ke Mina, sudah pakai baju ihram. Mandi, pakai baju ihram, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Berangkat ke Mina. Sampai di Mina, sholatnya di sana, mabit di sana. Tahu mabit? Apa mabit? Bermalam. Bermalam di sana di Mina. Nanti ketika sudah selesai sholat subuh, baru berangkat menuju ke Arafah. Pagi-pagi, udah mataharinya naik ke Arafah. Sampai di Arafah, sholat dulu di Namirah. Dengarkan khutbah. Nanti begitu selesai mendengarkan khutbah, selesai sholat duhur dan dijamak dengan asar, barulah masuk ke mana? Arafah. Tapi kalau memang zaman sekarang kan sulit. Zaham ya, tahu zaham apa namanya? Padat, saya sering lihat tuh di televisi kalau pas haji itu, masya Allah padatnya luar biasa. Apalagi orang Indonesia kan kecil-kecil ya kawan ya. Nanti kalau semakin banyak, maka begitu dia selesai dari Mina menuju langsung ke Arafah boleh, nggak apa-apa. Tapi catatan di tanggal 9 itu tidak boleh keluar dari Arafah kecuali setelah matahari tenggelam. Nah, orang Indonesia nggak begitu. Orang Indonesia habis asar hilang, berangkat kemana? Ke Musdalifah. Ini gara-gara apa? Pembimbingnya, pembimbing hajinya mengatakan nanti repot, rame, sulit, ini dah bayar fidyah saja. Lah kok enak tenan, kata orang Jawa begitu. Faham ya kawan? Melanggar syariat itu kok dianggap gampang gitu. Nggak boleh. Nabi mengatakan kepada kita, khudu anni manasikakum, ambillah dariku cara apa? Berhaji kalian. Nanti dari Musdalifah kemana Bapak? Di Musdalifah kan dari Arafah ke Musdalifah menginap dulu ya toh? Tidur dulu di Musdalifah. Apa yang dilakukan di Musdalifah? Salat di jamak maghrib dengan apa? Isya. Salat subuh. Selesai salat subuh baru berangkat. Kemana? Kemana ya kawan? Iya, menuju ke tempat melempar apa? Jumrah. Melempar jumrah yang paling afdol kapan? Yang sudah haji ayo, paling afdol. Paling afdol kapan? Sesudah zuhur paling afdol. Tapi kalau melihat jumlah manusia yang banyak begitu, maka sebaiknya dipercepat, nggak apa-apa. Melempar jumrah. Tuntas nanti semuanya melempar jumrah, tinggal apa yang dilakukan? Tawaf apa ya kawan? Ifadah. Faham dong? Nanti akan ada rangkaiannya insyaallah. Walhasil waktunya cuma 3 di bulan apa? Diawali dengan umrah boleh di bulan Syawal. Diawali dengan umrah boleh di bulan apa? Dzulqa'dah. Nah, nanti baru masuk hari Tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah. Berakhir pada tanggal berapa waktunya? Berakhirnya haji itu loh, Pak. Paling akhir haji itu tanggal berapa? 15 atau 20? 15 Dzulhijjah atau 20 Dzulhijjah? 13 ya ikhwan. Kok banyak banget antum kan? 13 Dzulhijjah itu hari terakhir sudah. Paham dong? Nanti antum haji tanggal 20 Dzulhijjah udah enggak ada orang itu nanti. Taqadzalika. Nah, demikian haji itu. Tanggal 13 Dzulhijjah atau hari apa namanya? Tasyrik tadi itu. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Itu namanya apa? Mikot apa ikhwan? Zamani atau waktu. Nah, sekarang mikot makani tempat. Mikot tempat itu maksudnya mikot di mana seseorang memulai ucapan labbaik, namanya lafaz ikhram. Kalau sholat lafaz ikhramnya apa? Allahu Akbar. Makanya disebut dengan takbiratul ikhram. Kalau sholat dengan takbir ikhramnya. Waalaikumsalam.
Nah kalau haji itu ihramnya ucapan labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Kalau haji dan umrah labbaik Allahumma umratan wa hajjan la riya'an wala sum'atan dan seterusnya. Faham tuh? Faham ini Bapak? Antum jangan mentang-mentang belum haji terus malas belajar loh ini ya. Justru antum belum haji antum belajar ini. Mudah-mudahan tahun depan antum naik haji kan itu ya. Insyaallah kita bareng-bareng naik haji mudah-mudahan. Kalau seandainya kita belum dihajikan oleh Allah, belum dikehendaki oleh Allah berhaji ya kita sabar. Araftum? Fahim tuh? Nah, alhamdulillah. Nah, mikot tempat itu juga ditentukan. Mikot tempat ditentukan oleh Nabi SAW. Kita sebutkan nggak semuanya, atau sebutkan semuanya sebagai ilmu saja. Pertama Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu sekarang namanya apa? Abyar Ali. Orang Indonesia menyebutnya Bir Ali. Ini untuk orang penduduk Madinah dan orang-orang yang berangkat dari arah kota Madinah. Yang kedua namanya Juhfa. Ini tempat berangkatnya orang Syam. Tahu Syam? Tahu Syam ya? Filistin, Syria ini Syam. Nah, mereka berangkat dari arah apa? Juhfa. Tiga namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini untuk orang Najd. Kemudian Yalamlam. Jadi orang India itu dari arah Najd dan sebagainya. Yalamlam. Nah, Yalamlam ini untuk orang penduduk Yaman dan yang dari arah Yaman. Kita termasuk. Kita kalau dari Indonesia masuk dalam kategori arah Yaman. Yaman ini garis lurusnya begitu. Nah, kita melewati garis lurusnya ini. Nah, berarti kita sejajar dengan apa? Yalamlam nantinya. Cari garis yang sejajar dengan si Yalamlam ini. Baru kita memulai. Itu kalau rute perjalanan kita dari Indonesia menuju Jeddah, dari Jeddah menuju ke mana? Mekah. Ah, berarti kita sudah memulai ucapan labbaik Allahumma hajjan itu dari Yalamlam. Di pesawat. Faham ikhwan? Di atas pesawat biasanya diberitahu dekat dengan tempat miqat. Nah, sudah ganti pakaian, siap-siap lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Diperkirakan saja. Enggak boleh di Jeddah. Enggak ada hadis yang menyebutkan bahwa Jeddah itu miqat, enggak ada ikhwan billah. Yang terakhir namanya Dzatu Irq. Nah, Dzatu Irq ini untuk orang Irak, Masyriq dan semisalnya. Ini orang Irak, namanya Dzatu Irqin. Nah, catatan ikhwan billah rahimana. Bagi orang yang mukim di Mekah, di mana miqatnya? Manazilul Makkah. Rumah-rumah di Mekah itulah miqatnya. Kita tinggal di Mekah ketika selesai umrah. Kadang-kadang gitu ya. Jamaah haji Indonesia itu kan ada dua. Ada yang dia langsung menuju Mekah, ada yang menuju apa? Madinah. Biasanya mereka umrah dulu kalau yang dari Madinah. Menuju ke Madinah, nanti umrah, selesai umrah ada menunggu hari tarwiyah itu di Mekah. Nah, dia tinggal di hotel. Nah, berarti hotel itu tempat tinggalnya. Disitulah dia memulai apa? Miqat baginya. Jangan keluar dari Mekah, cukup di tempat tinggalnya itu saja. Faham dong? Naam kadzalik. Wallahu alam bishawab. Tayyib. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, kalau kita urutkan ringkasan dari ibadah haji yang benar, namanya haji tamattu. Itu jam sahih Bapak? Jam itu benar atau sahih? Tayyib. Kita ringkaskan sekarang. Kita ringkaskan tentang mulakhas af'ali hajil tamattu. Haji yang paling baik itu haji tamattu. Nah, ringkasannya. La raiba fi an tidak ragu lagi haji tamattu yang paling baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama, qabla safar, sebelum safar. Sebelum berangkat haji, manusia mempersiapkan apa yang harus dia siapkan. Satu adalah keikhlasan. Jangan berbuat syirik. Ada orang haji sangu jimat maksudnya alhamdulillah. Ya ini hajinya mabur, nggak mabrur. Coba Anda sekali-sekali datang ke ke embarkasi haji di Balikpapan ini. Aneh-aneh manusia itu, masya Allah. Yang mau haji itu ada yang bawa buntelan isi pisang dengan tepung, mungkin mau bikin sanggar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang gitu. Ada juga di antara mereka yang bawa buntelan isinya tanah. Macam-macam. Katanya supaya apa? Bisa kembali ke negerinya lagi, ke tanah air. Masya Allah. Ini nggak benar. Ada di antara mereka yang sudah sangu kerikil.
Dari rumah udah sanggup kerikil, dihitung berapa kebutuhan kerikil untuk apa? Dibawa dari rumah. Karena kata mereka nanti kesulitan cari di tempat ini dan itu, masya Allah. Nah ini kesalahan, karena ini bentuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Dan tidak perlu mempersiapkan sebelum berangkat itu dengan acara-acara yang nggak syar'i. Ada acara tabuh genderang, ada pula orang yang mau haji diazani. Pokoknya orang Indonesia ini masya Allah, dua kebiasaan yang sudah hilang. Kalau nggak yasinan ya azanan. Kalau nggak yasinan ya apa? Azanan. Apa saja diazani. Ada kebakaran di Gunung Kawi itu, masya Allah, naik ke atas roda diazani apinya itu. Gimana kalau apinya datang dan menyambar dia? Ya nggak tepat, api berkobar diazani. Iya, ikhwannya. Nah, orang meninggal diapain? Azani. Nah, orang mau berangkat haji juga diazani. Padahal kita tahu beberapa riwayat yang menyebutkan adzan dikumandangkan itu membuat setan menjadi apa? Lari kan gitu, alhamdulillah. Nah, orang yang berangkat haji itu kan diadzani kan pergi meninggalkan azan. Itu dia. Antum pun jawab sendiri deh. Mirip dengan itu. Maka ini salah. Contoh yang lainnya misalnya alhamdulillah, sebagian orang kalau di Sumatera itu yang saya lihat, mereka itu ketika mempersiapkan hajinya ada tabur tepung tawar. Nggak tahu di Balikpapan ada atau enggak. Jika haji itu tepung tawar ditaburkan atau beras kuning gitu ya, seperti itu nggak ada contohnya. Nah, dipersiapkan dengan keikhlasan, persiapkan dengan perbekalan yang cukup, perbekalan untuk istri dan anaknya ketika ditinggal pergi, sampai perbekalan membawanya kembali pulang. Sekarang yang kedua, ihram. Kalau seorang muslim telah sampai di mikot, maka hendaklah seorang muslim itu melepaskan kainnya, mandi di mikot itu. Ini yang jadi masalah. Kalau di pesawat nggak mungkin apa? Mandinya mandi seperti mandi janabat. Kalau bapak-bapak dari Madinah, bapak mandi di mana bapak? Di mana? Bir Ali. Di sana ada masjid dan tempat mandinya banyak. Mandi di sana. Mandinya jangan lama-lama, mandi janabat. Sudah tahu mandi janabat? Cara mandi janabat itu, cara mandi junub. Nah, selesai mandi, seluruh tubuhnya dilumuri minyak wangi. Bukan bajunya, bukan. Tubuhnya di minyak wangi itu antum jangan tanggung-tanggung, tumpahkan, usapkan di tubuh antum, semuanya ke kepala antum, begitu. Itu sunnahnya demikian. Sebelum mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajjan. Kalau sudah mengucapkan itu, enggak boleh lagi pakai minyak wangi. Faham dong? Dilarang. Nah, kemudian apabila rahimakumullah, sama. Wa kadzalika taf'alul mar'atu walau kanat haidan aw nufasa. Walaupun dalam kondisi haid walaupun nifas, wanita tetap mandi, cuma dia enggak perlu pakai minyak wangi. Ya. Wala yadru ma baqati bi fisabi wal badani ba'dal ikhrami. Kain yang terkena tubuh kemudian menjadi wangi enggak apa-apa. Walaupun sudah ikhram, mengucapkan lafaz apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, yang jadi masalah kalau kita di pesawat. Di sini para ulama berkata boleh laki-laki mandi sebelum sampai di tempat ikhram karena udzur. Antum enggak mungkin mandi di pesawat. Sahih, ikhwan? Nah, demikian. Atau mungkin ketika haji itu wallahu alam, mungkin Pak Rahmat yang lebih paham, yang sudah berapa kali sudah pernah haji dan yang lainnya sudah pernah haji. Mungkin manusianya banyak sekali. Ngantri itu enggak menyulitkan. Sampai Allahu Akbar. Ada satu kamar mandi itu ketika kami umrah itu 2 orang sekaligus mandi. Ya digedor sama petugas, nggak boleh. Nggak boleh 2 orang mandi dalam satu kamar mandi, nggak boleh. Paham? Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisa. Dalam kondisi seperti itu boleh mandi di mana? Di hotel, nggak apa-apa. Taib. Kemudian wayal basurajul malabisul ihram, pakai baju ihram. Baju ihram itu berapa ya, kawan? 2 kain. Warna yang paling baik warna putih. Walaupun warna putih tidak wajib. Buatal bisul mar'atu masya'at minasiyab. Adapun wanita dia boleh pakai baju semau dia, hitam, hijau, biru, menutupi seluruh tubuhnya atau kelihatan wajah dan telapak tangan, kecuali kalau dia sudah ikhram maka dia harus membuka apa? Wajahnya. Kalau ada laki-laki baru dia apa? Tutup lagi. Bagi yang berpendapat hukum cadar itu apa? Wajib. Mereka yang berpendapat afdal ya maka biarkan mereka membukanya. Enggak ada keharaman dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisa bagi mereka yang berpendapat apa? Afdal. Kemudian setelah itu sholat dulu 2 rakaat. Di mana ya, kawan?
di masjid yang ada di Bir Ali tersebut. Sholat di sana bukan sholat yang wajib, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah wudu boleh. Nah, selesai sholat baru mendekat ke tempat kendaraannya. Mendekat ke tempat kendaraannya, naik ke atas kendaraannya, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu berkata labbaik Allahumma umratan. Jangan mengangkat tangan, gak ada dalilnya. Cuman mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian alhamdulillah rahimani, kalau kata beliau selanjutnya, kalau seandainya seseorang itu menaiki wa yusalla wa man kana fi ta'iratin fa innahu yuhramu idza khadal miqatu wa kana fawqahu. Kalau dia naik pesawat berarti miqatnya di atas pesawat. Jangan menghadap ke bawah. Labbaik Allahumma tidak, tetap menghadap ke depan saja. Kan ini bab yang tidak diwajibkan bagi orang yang memang tidak mampu seperti itu. Nah, kemudian bila rahimakumullah, beliau mengatakan selanjutnya, fa idza halla bil umrati labbaik Allahumma labbaik. Kalau sudah mengucapkan lafaz ihram sepanjang jalan perbanyak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda bukan wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh lafaz yang lainnya, kan lafaz talbiyah itu banyak. Nah, cuman yang masyhur yang ini. Dibaca terus, capek istirahat. Boleh tidur nggak apa-apa. Terbangun dikir lagi, baca lagi, capek baca Quran lagi. Nasihat saya, kesalahan diantara kau jamaah Indonesia nggak tahu, karena saya tahunya kan orang Indonesia kan ya, ngantarkan umrah itu. Masya Allah, sepanjang jalan di bus itu ternyata asyik main apa? Game. Gara-gara benda-benda kayak begini nih. Coba seharusnya dia baca Quran, kalau capek dia tidur, bangun lagi baca tasbih, tahmid, istighfar, dan seterusnya. Maka Anda lihat, kalau orang yang sudah pernah berangkat ke sana, dia akan jumpai dalam beberapa meter pasti ada tulisan Subhanallah, Udhkurullah. Ada beberapa meter dikit ada tulisan. Itu mengingatkan kita, jangan lupa zikir, jangan lupa mengingat Allah. Begitu. Cuman karena orang Indonesia mungkin nggak tahu, ya kalau sudah. Nah, saudaraku ikhwati rahimakumullah, maka kita katakan dalam masalah ini, maka dia membaca talbiyah terus dibaca. Wayan bagi lil muklim ayyuksira min talbiyati khususan inda taghayyurul ahwal wal azman. Terutama ketika berganti waktu dari sore menuju malam, dari siang menuju malam, malam menuju pagi, dari bangun tidur, kemudian dia usahakan terus berzikir. Apa saja yang mau dia baca. Bisanya qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Faham tuh? Boleh nggak ngobrol sama teman? Pertanyaannya. Kalau sholat, Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, nggak boleh apa? Ngobrol. Nah, kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh ngobrol nggak? Antum kalau sholat boleh minum nggak? Nggak. Boleh makan nggak? Nah, kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Boleh. Ini bedanya dengan sholat. Faham? Yang diharamkan bagi mereka itu pakai minyak wangi, berkata-kata kotor. Nah, tidur boleh nggak ya kawan? Kalau memang dibutuhkan boleh, tapi dimakruhkan tidur terus sepanjang jalan tidur aja ya, nggak baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dukhulu Makkah wa tawaf, masuk ke Mekah. Kalau sudah sampai di Mekah, usahakan menunggu waktu pagi kalau bisa. Ibnu Umar itu tidak akan masuk Mekah kecuali dia nunggu waktu pagi, baru masuk ke Mekah. Dan itu sunnah. Tapi kalau seandainya masuk di tengah malam juga tidak ada masalah. Disegera. Sudah masuk Mekah jangan berlambat-lambat. Maksudnya boleh istirahat sejenak karena capek, tapi setelah itu segera menuju ke mana? Masjidil Haram. Faham tuh ya kawan? Kemudian mengawali dengan apa? Masuk ke masjid itu dengan etika. Kaki kanan membaca doa apa ya kawan? A'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Terus baca zikir sampai berjumpa dengan Hajar Aswad, letakkan kainnya di bawah ketiak. Berarti meletakkan kain di bawah ketiak itu setelah melihat Hajar Aswad atau melihat apa? Ka'bah. Letakkan di bawah ketiak, letakkan di sebelah kiri
kainnya itu semuanya, kemudian mengangkat tangannya ketika melihat Hajar Aswad. Apa yang dibaca? Satu tangan atau dua tangan? Satu tangan atau dua tangan? Ikhwan, ketika melihat Hajar Aswad mengangkat tangannya satu tangan atau dua tangan? Hah? Satu atau dua? Iya, jangan tertipu dengan tangan saya, ikhwan ya. Nanti antum jawab dua. Yang benar satu tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi ketika melihat Ka'bah, Ibnu Abbas mengajarkan membaca Allahumma antas salam. Ini dua tangan diangkat. Melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah, kemudian alhamdulillah rahimakumullah, kalau sanggup menyentuh Hajar Aswad. Kalau enggak, setelah menyentuh setelah mengangkat tangan dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar, berlari-lari kecil. Namanya romal. Angkat kakinya lebih tinggi maksudnya. Seperti orang yang kepanasan tuh ya, kakinya. Faham maksudnya? Ya, begitu diangkat sedikit, berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah putaran pertama sampai di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu sebuah sudut Ka'bah yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Berarti sudut yang keempat. Sudut yang keberapa? Keempat. Kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu mengangkat tangan sampai di Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Pertanyaannya, apa yang dibaca sih? Ketika mengelilingi Ka'bah itu, apa saja yang Anda ingin baca? Doa boleh, zikir boleh, baca Quran boleh. Tidak ada larangan. Dan gak ada zikir tertentu, gak ada. Kecuali ketika melihat Hajar Aswad atau mengangkat tangannya. Dan ketika melewati rukun apa? Itu saja, yang lainnya gak ada, zikir khususnya gak ada. Catatan penting, kesalahan orang Islam, kata kaum muslimin dari Indonesia, ini gak tahu kenapa ini, sudah kebiasaan. Dan ini dijadikan trademark sebuah travel. Enak sama travel kami. Kenapa? Karena zikirnya dibimbing. Jadi ketika pemimpinnya mengatakan Allahumma belakang bareng, Allahumma inna nas'aluka zauzatan ukhra. Repot ini kan. Tahu artinya? Ya Allah, saya minta istri satu lagi kan begitu. Yang di belakang juga ikut-ikut juga. Nauzubillah min dzalik. Enggak benar. Iya ya kawan ya. Nah, enggak boleh. Makanya karena Indonesia ini enggak tahu kenapa ya. Lata salat imamnya mimpin, makmumnya ikut. Duduk ngumpul-ngumpul di rumah, ada juga yang mimpin. Masya Allah, sampai haji juga apa? Padahal nggak, doanya itu masing-masing. Nah, saya punya hajat, lainnya punya hajat, bapak punya hajat. Ketika kita sama-sama tahu, hajatnya kan beda-beda. Alaysa kadzalik? Nah, jadi begitu ya Fatih rahimahullah. Nah, kemudian Alhamdulillah rahimahullah, ini putarannya 3 kali. Yang berlari-lari kecil. Sisanya Anda jalan kaki 4 kali putaran. Begitu pada putaran yang ke-7 keluar dari Hajar Aswad, lalu menuju ke mana? Maqam Ibrahim. Sambil membaca wattakhadu apa? Maqam Ibrahim musalla. Wattakhidhu maqam Ibrahim musalla, dan dijadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Sudah mengambil posisi dekat makam Ibrahim. Kalau nggak bisa di mana saja nggak apa-apa. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Kalau Anda batal wudunya, wudu dulu. Sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Lalu berdiri, ambil air zam-zam. Minum air zam-zam, siram kepalanya sampai basah seluruh tubuhnya. Enggak apa-apa. Adapun para wanita cukup diberi, diambilkan, kemudian mereka minum tanpa menyiram kepala supaya tidak tampak apa? Auratnya itu. Lalu kalau kita sanggup, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mendekat kepada Hajar Aswad dan menciumnya lagi atau memegangnya. Kalau enggak perlu istilam lagi, enggak perlu. Langsung menuju ke mana? Safa dan Marwah. Membaca inna safa wal marwata min syairillah. Terus dibaca sampai kepada kalimat abda'u bima bada Allah. Naik ke Bukit Safa membaca apa Pak? Tasbih dan tahlil. Takbir dan tahlil. Takbir di atas, baca tahlil la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya. Setelah itu doa. Ya Allah, ampuni dosaku. Kita doa sendiri-sendiri. Ulangi lagi takbir dan tahlilnya. Sampai berapa kali?
3 kali. Jadi setiap Anda membaca takbir dan tahlil, doa sama Allah. Ucapkan lagi takbir dan tahlil. Doa lagi sama Allah. Menghadap ke arah Ka'bah. Jangan menghadap ke mana? Batu. Jangan menghadap kepada bukit Safa. Karena Masya Allah orang Indonesia banyak menghadap ke sana. Pak, kiblatnya sana gitu. Enggak, saya mau cari barokah. Lagi-lagi orang Indonesia suka apa? Bertabaruk begitu. Turun menuju ke mana? Marwah. Sampai di garis yang berwarna hijau, lari-lari kecil. Bagi laki-laki, perempuan nggak boleh lari-lari. Ditunggu istrinya di garis hijau berikutnya, naik ke bukit apa? Marwah. Di Marwah menghadap lagi ke Ka'bah, doa dengan seperti doa-doa yang di Safa. Itu baru terhitung berapa ya kawan? 1. Dari Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Yang ketujuh berakhir di Marwah ya kawan. Berakhir di Marwah. Setelah itu Anda sudah selesai ibadah apa namanya? Umrohnya. Tinggal cari tukang cukur, suruh cukur gundul. Jangan cuma dicukur sedikit. Nabi dulu berkata, semoga Allah merahmati orang yang menggundul kepalanya. Kata sahabat, yang sedikit juga ya Rasulullah, semoga yang gundul dirahmati oleh Allah. Yang sedikit ya Rasulullah, nawar begitu sahabat ya. Maka Nabi mengatakan yang gundul. Akhirnya Nabi berkata, semoga juga dirahmati yang cuma mencukur sedikit. Tapi sunnahnya dia apa kan? Digundul. Selesai sudah Anda. Ibadah umrah Anda sudah boleh pakai baju biasa lagi, nggak ada masalah. Sudah boleh pakai minyak wangi. Nunggu hari Tarwiyah tanggal 8. Ini kita akan jelaskan di pertemuan yang lainnya insyaallah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.